Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Matar Bicara. Kali ini saya bersyukur banget kedatangan cucunya jagoan Tanah Abang yang di sekitaran awal 19-an, abad 19 maksudnya, ya kan? Yang orang udah banyak tahu videonya macam-macam, tapi ada hal karena juga beliau ini abahnya encingnya sekampung sama saya di Gang Kubur, dimana pada suatu ketika makam Guru Saben ini dipindahkan ke Karet. Saya cuma nanya, kenapa aliran silat Sabeni nggak kayak yang lain disebut, misalnya Beksi, Cingkrik. Jadi sebenarnya aliran silat Sabeni kenapa disebut nama gitu loh, Bang Jo? Gini, kenapa disebut nama? Di sini sebenarnya gini, Bang Mantar. Disebut nama itu ada dua. Satu aliran Kong Sabeni, kedua aliran Kong Rahmat. Nggak disebut nama silatnya apa. Karena pada saat dia berguru, selesai tamat jurus sama 3 guru itu, nah, anda menyangkong nanya, ini nama silatnya apa? Udah pakai nama inti aja Sabeni. Gitu. Jadi memang sih dasarnya pada saat orang-orang dari luar itu ngeliat, ini kungfu dibilang, kungfu Cina Selatan. Tapi memang kalau dilihat dari logo-logonya, memang kan logonya ada kelabang, ada naga, ada merak, ada bola dunia. Nah, di perguruan aneh yang ada bola dunia cuma di perguruan aneh doang. Itu ada bola dunia gitu kan. Ya, pertanyaan itu memang singkat, ditanya sama Kong Aneh, ini nama jurusnya apa, nama silatnya? Udah pakai nama inti aja. Karena zaman dulu nggak bisa pakai nama ini itu, zaman dulu belum ada. Gitu Bang Anda. Jadi alirannya nggak seperti disebut aliran Cingkrik, aliran Beksi, aliran macam-macam yang banyak nih di Betawi kan. Tapi ini khusus ada dua nama ya, Kong Rahmat sama Kong Sabeni kan. Kemudian dalam penerusan pelestarian aliran silat Sabeni itu memang murni apa memang ada pengembangan dari anak cucunya? Nah, kalau dulu itu Cangmus ngajar. Cangmus sudah nggak ada, udah almarhum, mati suri. Aliran Kong Sabeni mati suri. Nah, abahannya bilang, ente nggak boleh ngajar. Gitu. Nah, dia feedback ke abahnya dulu, Kong Sabeni. Ente boleh belajar Ali, tapi nggak boleh ngajar. Nah, benar juga. Pada saat abahnya udah nggak ada, Kong Sabeni, Cangmus ngajar. Kalau dua-dua yang ngajar jadi ribut. Gitu Bang Matar. Akhirnya abah Ani bilang jangan ngajar. Aneh nggak ngajar tuh sempat. Banyak di antara ngajar, cuman Aneh ngeliat yang ngajar kok bukan saudara-saudara Aneh. Iya. Bukan sepupu Aneh, justru orang lain yang ngajar. Murid. Iya. Murid dari murid dari Cangmus. Iya, Cangmus. Ada yang ngajar kan, buka ngajar gitu sono kemari. Kok sepupu Aneh mah diem. Gitu kan. Nah, walhasil ketemu sama Bang Taufik. RKP dulu. Nah, ditegur apa Aneh, Bang Ali. Anak itu udah bisa silat engkongnya belum? Udah. Suruh ngajar. Abang ini bilang nggak bisa. Nggak boleh ngajar. Dia main musik aja, main kamera aja. Sebenarnya niatnya ajar Aneh sebenarnya ada. Cuma pikir orang tua nggak boleh, ya ini kita nurut. Tapi Bang Taufik tetap maksa. Boleh Bang Ali. Ini mesti dilestariin. Gitu kan. Nah, akhirnya Aneh sempat lari dari rumah. Tinggal di Masjid Nurul Huda. 4 tahun setengah kalau di Masjid Nurul Huda, saking Aneh nggak mau ketemu sama Aneh. Bukan kita yang marah, bukan. Aneh mau ngembangin. Kita ibarat apa punya tanah nih, ya kan? Kita nggak manfaatin dipakai orang, gimana Bang? Barangan dan. Nah, akhirnya mau nggak mau Aneh belajar dulu latihan di masjid. Ada ngeliat. Dari awal Aneh ngajar dari masjid. Dari masjid terus sampai sekarang. Gitu. Tadi saya tanya, di seluruh guru dan keturunannya Kong Sabeni, apakah masih mempertahankan aliran aslinya atau ada variasi, ada pengembangan, ada apa? Itu Cek. Banyak karena pure murni di Aneh nggak bisa buat palang pintu. Kalau yang lain bisa dibikin palang pintu. Betul. Ya kan? Nah, bisa dibikin palang pintu buat kejuaraan gitu kan. Ya Aneh juga bisa buat kejuaraan. Sistemnya koreo. Nah, itu kan lebih susah koreo. Ya alhamdulillah Aneh ngajar
ngajar di pondok pesantren sono sini, alhamdulillah ya, murid-murid yang di pondok juga udah dapat istilahnya kejuaraan kan gitu. Ada yang bilang aliran sabeni cuma bisa dipakai dalam jarak dekat. Kalau jarak ya nggak sangketan, tangannya nggak nyampe, tidak ada gerakan. Padahal ada juga bilang ada kekuatan-kekuatan intern, tenaga dalam bisa digunakan dalam ilmu sabeni. Kira-kira gimana tuh? Kalau itu, kalau yang tenaga dalam itu selama aneh belajar itu nggak ada. Nggak ada. Cuma jadi di sini aneh nggak bilang nilai nih nggak. Yang satu kalau dari Cangus itu pasif. Kalau dari aneh menyerang. Oh gitu. Nah, jadi jarak segini kita bisa nyerang, nggak pasif, nggak nunggu maksudnya. Iya, nggak nunggu deket, Iya, amprogan nggak ya? Nggak nunggu deket. Nunggu deket kapan nyampe ntar gitu, Iya, gitu. iya. Jadi kita jarak jauh aja kita udah bisa gitu. Katanya jurus-jurus yang di sabeni justru untuk jarak dekat. Nggak juga. Artinya bertahan gitu nggak? Nah, bertahan itu sebenarnya menurut aneh sih, kalau bertahan itu kapan ketimbang ini. Aneh kalau aneh nggak bertahan, makanya kalau orang yang udah lihat YouTube aneh, nah itu mereka nyerang, orang nyerang kita nyerang. Jadi jangan nungguin kita diserang. Kita serang, ya kita bertahan ya bonyok. Nah, ciri-ciri khas yang artinya yang sangat spektakuler aliran saben ini, jurusnya apa yang paling bagus? Kalau bagus semuanya bagus Bang Matar. Tapi yang paling dikenal itu adalah kelabang nyebrang. Kelabang nyebrang. Kelabang nyebrang. Jadi kayak ngelihat kelabang nyebrang tuh nyerang ya? Nyerang. Iya gitu ya. Budak dia. Budak. Terus ada yang alirannya cuma sekedar koreo gitu ya? Sekedar tampilannya koreo tapi bisa dipakai buat melawan atau untuk bertempur ya kan? Bisa. Ya kan? Bisa. Karena sekarang juga aneh lagi apa sih, populerin goloknya. Golok sabeni beda sama yang lain. Misalnya? Karena kan dia di jari. Oh, di jari bergerak antar ini. Di jari. Jari ya. Bukan dikekep, bukan dikekep iya. diginiin, bukan, di jari. Itu pun harus kiri kanan bisa. Kalau nggak bisa kiri kanan berarti belum bisa. Berarti kemampuannya betul-betul ya, instingnya, pelatihan tangannya, betul, ya kan? Betul. Itu demikian rupa, dan itu selain buat pertahanan diri dan melawan orang, juga buat penampilan, keindahan ya. Iya. Keindahan karena dari kan, kita udah berapa kali ke Jogja festival, ya kan, cuman kita bagian di ininya itu murid aneh mainin golok itu sempat viral itu di Jogja. Iya. Viral yang kemarin dibawa sama Bang Bim tuh dari Mantap ke Jogja, itu viral itu murid aneh main goloknya dia. Gitu. Terus kalau istilah gua tamat nih sabeni, kira-kira berapa lama tuh, berapa jumlah jurusnya tuh kira-kira? Ini variasi Bang Mantar. Kalau sabeni yang lain aneh kurang paham, tapi kalau di aneh 15 jurus. Tuh kalau rutin berapa lama kira-kira? Tergantung si orang menerimanya. Karena kebanyakan orang, ya apalagi orang-orang yang ahli ya, itu dibilang nih harus menggunakan otak kiri otak kanan. Aliran kalau sabeni ini. Makanya bukan peminatnya jarang. Sebenarnya salah kalau peminat jarang tuh harusnya. Ini kayaknya silat ini susah nih. Mau datang ah, mau belajar ah, gitu. Sampai di mana susahnya? Memang susah Bang Mantar. Oh iya. Iya, nggak seperti silat-silat yang lain gampang gitu. Ya kan? Kalau ini agak sulit. Saya ngelihat tuh waktu saya masih kecil, abang saya belajar sama Cing Yakob. Saya melihat kelebihannya, baru berpikir sekarang, dulu nggak berpikir. Melihat kehebatannya aliran sabeni. Kalau latihan ya, abang saya latihan sama Cing Yakob, lampunya dimatiin. Gimana ceritanya kita ngikutin aliran silat, gerakan silat tanpa lampu? Itu bener ya? Itu mata saya ngeliat sendiri waktu masih kecil. Itu benar Bang Mantar. Itu benar waktu aneh diajarin sama Mbak Ani juga gitu. Jadi aneh diajarin kan mintanya siang, abangnya nggak ngasih. Malam aja. Malam tapi lampu mati. Itu melatih sensitivitas ya, kepekaan istilahnya angin apa gerakan tuh bisa ketangkep ya. Betul. Nah itu apakah yang model kayak gitu boleh disebut lulus yang bagus gitu dibanding yang terbuka? Kalau dulu kan memang mungkin ini sih mungkin pendapat saya ya.
Mungkin kalau zaman dulu kan Belanda sering ngegerebeknya iya. makanya lampu dimatiin. Oh. Arahnya ke situ. Jadi menang posisi duluan. ya, Ah. dimatiin dulu tuh lampu. Jadi seakan-akan kan nggak ada orang latihan. Dari jauh juga orang nggak lihat. Iya. Gitu. Nah, kalau diterangin otomatis kelihatan. Nah, berhubung sekarang zaman yang udah berubah, zaman listrik segala macam mau nggak mau. Ya. Terus biasanya kata Cing Yakub saya inget ya. Nah, Dia tuh kalau ngajar satu persatu, enggak segerombolan 5 6 gitu. dulu boleh. Mm-mm. Kalau sekarang jangan harus bisa. Kenapa? Yang pintar satu, yang bodohnya banyak. Oh, jadi harus ada pemerataan, naik terus. Jadi gini, kalau aneh pernah diprotes. Aneh ngajar 20 orang, truk, rame-rame. Ente ngajar silat sabeni, sampai kayak ngajar karate, katanya rame-rame. Dia bilang nggak bisa begitu. Alasannya apa nggak bisa gitu? Zaman dulu nggak ada yang begini katanya. Oh iya. Aneh bilang jangan cerita zaman dulu. Ini sekarang udah zaman 2000 berapa Aneh bilang. Kenapa Aneh ngajarin segerombolan misalnya, ada 20 orang, ya kan? Kita jangan lihat nih kalau ada festival bergu individu atau berdua baru kita jangan bisa. Nah sekarang kalau kita satu-satu kapan nih bisa yang lain? Kalau sekarang Bang Mantan, kalau dulu ya silakan gitu. Jadi Aneh yang itu Aneh nggak pakai. Saya kembali ke awal ya, awal tadi ada varian-varian terbaru mungkin ide-ide kreatifnya dari pengembangan jurus, ya kan? Apakah seluruh guru aliran Sabeni itu sama? Enggak. Itu berarti ada kebebasan. Berkreasi. Berkreasi silakan. Yang penting tadi yang untuk bela diri, untuk penampilan, kesenian, keindahan, dan untuk lain-lainnya kan. Jadi tidak semata-mata untuk bela diri aja. Buat nyari duit juga. Buat nyari duit juga. Iya. Gitu. Jadi apa yang saya dapati belakangan ini ada beberapa yang harus dihilangkan ya. Nah, jadi kalau Aneh karena penting kan cepet gerakan, ya kan? Ya banyak orang kan kalau ente mau belajar yang halus memang jul. Kalau mau belajar main kasar yang ini, gitu. Karena gini, Bang Matan, saya Aneh terpacu pada saat ada guru dari Cianjur. Itu bebas untuk setiap guru boleh latihan. Nah, setiap guru boleh latihan, ternyata alirannya itu memang yang punya orang Betawi, dari Madi. Nah, belajarlah, ada belajar dari Madi. Gitu. Jadi dari Madi itu antara keras dan lembut. Gitu. Sekeras apapun orang megang tangan Aneh, sekeras apapun tangan Aneh satu, dia 2 tangan, terbuka Madi, lemes dia. Nah, jadi Aneh campur ke situ. Tapi itu bukan faktor naga dalam ya, bukan? Enggak ada. Itu karena latihan aja. Latihan. Jadi kalau misalnya semakin orang megang kencang, dia semakin mentah. Begitu. Nah. Ya, sampai sekarang saya melihat memang ada persamaan, perbedaan masing-masing aliran ya. Nggak ada soal bagus hebat ya. Tapi paling tidak apa yang kira-kira di dalam dunia penampilan berdua performan di dunia keseniannya Sabeni unggulnya di mana tuh? Kalau bilang diunggul memang Aneh rasa sih nggak ada yang unggul, sama sih Bang Ahmad dari tujuannya. Ya kan ada spesifik yang spesifik. Ada keunggulan tertentu kan? Ya, jadi kalau keunggulan itu adalah orang lihat nih, gampang ya. Pada saat di jalan nggak bisa. Oh iya. Dan orang itu tidak bisa meniru dalam waktu singkat. Di silat Sabeni orang tidak bisa meniru dalam waktu singkat, walaupun itu dia ngeliat di YouTube. Jadi kalau di Sabeni kita nontonin orang latihan belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Ya kan cerita tuh di Shaolin ya, ada bocah nontonin orang latihan serta tiba-tiba bisa karena latihan sendiri. Berarti di Sabeni itu nggak boleh latihan sendiri. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya, kayak baca Quran nggak boleh, kan mesti di gurunya ya. Iya. Benar. Ya itulah kira-kira Bang Zul, harapannya ke depan dunia silat ini bisa nggak sih dijadikan sebuah penghidupan? Ya alhamdulillah sih dari awal Aneh ngajar mungkin. Nggak secara umum deh, secara umum pasti harus menjadikan suatu penghidupan.
gitu, penghidupan dan menghidupkan pematang. Nah, karena gini, ini kita senggol juga dari pemerintah nih, nggak jadi masalah nih. Iya, terus terserah. Ane ini sudah ditetapkan warisan budaya tak benda, Silatabeni 4 ya, 4 perguruan. Sampai detik ini mau sumbangan kayak, ya istilahnya orang Buta bilang gedenya sekian, kecilnya sekian, nggak ada. Dana pembinaan tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Setelah jadi untuk pengembangan sanggar ya repot ya. Nah, mau nggak mau ya kita cuma turu-turu aja patungan. Apa nggak dikelola atau diproses dengan konsepsi yang kerjasama atau bisa mendapatkan ruang-ruang di pemerintahan, misalnya dinas kebudayaan, ya kan? Ini loh kita majuin ini dana pembinaan ini kita punya murid, kita punya ini, jadi kita tidak terlalu membebani murid misalnya. Itu belum pernah dibikin. Bukan belum pernah dibikin, belum pernah ada yang datang. Dari ini kan warisan budaya tak benda ini kalau nggak salah dari Kemendikbud. Waktu itu memang pernah datang orang Kemendikbud, dinas segala macam, wawancara aneh, dia melihat jurusnya gini-gini, ya kan? Ya cuman, iya udah ngomongin aja Bang Jul, undang-undangnya ntar saya laporin ame atasan, sampai sekarang enggak. Laporan kagak. Jadi sebenarnya ini sebuah keadaan yang mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah di dinas kebudayaan, pemerintah pusat melalui Dirjen Kebudayaan, Direktorat Kesenian Kemendikbud. Dan tentu saja tidak nungguin dong, kan kewajiban mereka, dia pegang anggaran, dia wajib untuk mengembangkan ini, ya kan? Saya kira saya melihat bukan karena anak nabang, saya sangat nih. Yang terakhir saya bilang buat Bang Jul, kita pernah coba bahwa untuk aliran Sabeni itu betul-betul indah, maka dia harus di backing sound-nya, irama pengiringnya bukan gendang pencak, bukan galang kerombong, tapi irama Melayu. Karena ya pernah dapat juara. Ya kan? Juara. Nah, ini harus dikembangkan. Saya minta Bang Jul terus semangat untuk menjadi simbol, maaf. Ini simbol dari kelebihannya aliran Sabeni. Begitu dia tampil dengan irama Melayu. Karena rentak dan gerakannya itu betul-betul indah. Ya kan? Saya kira insya Allah nanti ada waktu kita cariin lah peluangnya ya. Aneh ingat kalau nggak salah lagunya belum. Ya, dan banyak nanti kita cariin kan ratusan lagu ya. Ya, yang penting kan durasinya sesuai dengan durasi jurus, durasi kembang kan gitu yang penting ya. Ya teman-teman semua, Bang Jul Ali Sabeni ini cucu asli dari Sabeni, jagoan kita, pencipta aliran silat Sabeni, yang kami berharap juga akan terus-menerus bertahan dan diteruskan oleh anak cucu yang lainnya. Yang kedua, kalaupun ada perbedaan-perbedaan dari masing-masing anak cucu, tetap menyuarakan, menampilkan figur Sabeni yang kita, walaupun imajiner ya, karena nggak pernah ketemu, bahwa beliau tuh luar biasa. Intinya adalah bertahan, indah, menyerang, menang gitu loh. Nah, dalam dunia modern bisa tampil menghibur orang, kira-kira gitu. Tapi bukan sekedar palang pintu. Saya berharap ada pementasan terus-menerus di seluruh tempat ya, di Taman Mini segala macam segalanya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.